Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pak Andi. Hari ini kita akan membahas salah satu fungsi transenden yang dikenal dengan sebutan fungsi hiperbol atau fungsi hiperbolikus. Fungsi ini sebenarnya konstruksi atau perluasan dari fungsi trigonometri, di mana kalau fungsi trigonometri itu berkaitan dengan lingkaran satuan, sehingga sering juga penurunannya dengan menggunakan lingkaran berjari-jari satu. Sedangkan fungsi hiperbolik ini adalah fungsi trigonometri yang penurunannya dengan melibatkan hiperbolik, ya, hiperbolik satuan atau hiperbol satuan. Nah, kita lihat definisinya. Sinus hiperbolik X sama dengan setengah E pangkat X dikurang E pangkat negatif X dengan X elemen R, dan kosinus hiperbolik X sama dengan setengah E pangkat X ditambah E pangkat negatif X dengan X elemen R. Perhatikan sin dan cos perbedaannya hanya pada tanda negatif dan tanda positif di sini ya untuk operasinya. Jadi terlihat bahwa fungsi hiperbolik itu adalah kombinasi dari eksponen natural. Selanjutnya, untuk definisi yang berhubungan dengan tangen juga sama. Ingat bahwa tangen hiperbolik X ini sama dengan tangen pada trigono biasa, yaitu sinus per kosinus. Berarti sini juga berlaku, yaitu sinus hiperbolik X per kosinus hiperbolik X. Begitu juga dengan yang lain ya. Jadi pada dasarnya seperti sekan, kosekan, dan kotangen juga berlaku. Nah, kita akan langsung untuk mencari turunannya. Jadi turunan fungsi hiperbol seperti apa dengan memanfaatkan definisi dasar ini. Ingat, yang perlu diingat bahwa hampir semua sifat-sifat dari trigonometri dasar juga berlaku pada fungsi hiperbolik seperti ini. Jadi hampir semuanya ya. Nah, kita lihat turunan dari fungsi hiperbol. Turunan fungsi hiperbol. Oke, turunan fungsi hiperbol. Kalau kita punya Y sama dengan sinus hiperbolik X, maka Y aksennya apa, kan gitu. Nah, kalau kita perhatikan dengan menggunakan, kita akan cari, kita akan memanfaatkan ini adalah sinus, definisinya tadi setengahnya kita langsung kali ke dalam, berarti setengah dari E pangkat X dikurang setengah E pangkat negatif X. Nah, berdasarkan eksponen natural yang sudah dipelajari pada video sebelumnya, kita tahu bahwa turunan E pangkat X tetap E pangkat X gitu ya. Berarti ini tetap setengah E pangkat X dikali turunan X ke 1, jadi tidak kita tulis, kurang ini turunan dari setengah E pangkat negatif X, karena E pangkat negatif X maka turunannya negatif 1 ya. Berarti ini negatif 1 kali setengah E pangkat negatif X. Jadi turunan tetap dirinya sendiri setengah E pangkat negatif X dikali turunan negatif X negatif 1. Sehingga ini dapat ditulis setengah E pangkat X negatif-negatif positif setengah E pangkat negatif X. Kalau ini dituliskan lanjut sama dengan setengahnya boleh kita keluarkan, sama dengan E pangkat X ditambah E pangkat negatif X yang ini dapat dinyatakan sebagai setengah tadi adalah cos hiperbolik X. Jadi dapat kita katakan turunan dari fungsi hiperbol nyaris sama dengan turunan fungsi trigonometri biasa. Sehingga untuk yang lain juga berlaku, dapat kita tulis bahwa kalau kita punya fungsi Y sama dengan cos X, jadi dapat kita perumum gitu ya. Kalau kita punya fungsi Y sama dengan cos hiperbolik X, maka turunannya dapat kita tulis sebagai sin ya.
turunan cos adalah sin. Nah, kenapa tidak pakai negatif? Dapat ditunjukkan ya, boleh. Jadi ini tadi cos ya, kalau kita cari turunnya adalah cos. Sekarang kalau ini, ingat dari definisi cos tadi kita dapatkan bahwa cos itu adalah setengah E pangkat X tambah E pangkat negatif X. Nah, kalau kita cari turunan ini kan setengah kali turunan E pangkat X ya dirinya sendiri tambah turunan E pangkat negatif X tentu min 1 E pangkat negatif X, sehingga dapat ditulis setengah dari setengah E pangkat X dikurang E pangkat negatif X, sehingga kita dapatkan ini dapat dinyatakan sebagai sinus. Berarti ini sinus hiperbolik X. Sehingga kita tahu kalau kita punya tadi adalah Y sama dengan sinus hiperbolik X, maka turunannya adalah kita buktikan tadi adalah cos hiperbolik X. Sedangkan turunan dari cos bukan negatif ya. Jadi turunan cos adalah sin hiperbolik X. Jadi sama. Nah, bagaimana dengan tangen? Nah, sama dengan trigono biasa. Jadi kalau kita punya fungsi Y sama dengan tangen hiperbolik X, maka turunan pertamanya nanti dapat kita nyatakan sebagai sekan ya, sekan hiperbolik kuadrat X. Nah, begitu juga untuk yang lain. Y sama dengan kotangen mungkin ya, kotangen hiperbolik X, maka turunannya juga dapat kita nyatakan sebagai negatif kosekan hiperbolik X ya. Dan yang lain juga seperti Y sama dengan sekan X hiperbolik X, maka turunannya nanti adalah negatif sekan X hiperbolik X tangen hiperbolik X. Nah, tangen hiperbolik X. Begitu juga yang terakhir, kalau kita punya Y sama dengan kosekan hiperbolik X, maka turunannya itu nanti dapat kita nyatakan sebagai negatif kosekan hiperbolik, kosekan ya, kosek hiperbolik X dikali kotangen hiperbolik X. Oke, itu adalah turunannya. Dan ini kita bisa manfaatkan ini dengan memberikan contoh sebagai berikut. Kalau kita kasih contoh ya, biarkan saja biar nampak ini. Kita kasih contoh mungkin sini. Nah, kita kasih contohnya. Tentukan turunan dari A. Soal yang pertamanya adalah Y sama dengan tangen hiperbolik cos X misalnya. Nah, kita jawab langsung saja. Maka Y aksennya adalah sama dengan tangen cos X. Tangen hiperbolik tadi berarti kita cari dulu tangen hiperbolik turunannya, baru turunan dari cos ya. Turunan tangennya adalah sekan kuadrat. Berarti ini sekan kuadrat sekan hiperbolik kuadrat cos X. Nah, ya, sekan kuadrat nih, sekan hiperbolik kuadrat cos X dikali turunan cos. Turunan cos kita tahu turunan cos adalah sin ya. Sin X ini sin biasa ya, sin X, sehingga dapat ditulis di sini Y aksennya adalah sinusnya boleh kedepankan sin X sekan hiperbolik kuadrat cos X. Nah, itu adalah turunannya, selesai. Jadi aturan turunannya juga berlaku pada aturan hiperbolik ini seperti aturan
turunan pada trigono biasa. Kita juga misalnya kita kasih yang B, kalau kita punya fungsi Y sama dengan sin hiperbolik kuadrat dari 5x tambah 3 misalnya seperti ini soalnya. Maka turunannya apa? Dijawab Y aksen sama dengan, nah kita akan mencari ini. Turunan sin tadi adalah turunan sin cos ya. Jadi turunan sin hiperbolik tentu cos hiperbolik. Nah, karena kini ada pangkat 2-nya, tentu pangkatnya ini dulu kita turunkan. Berarti 2 sinus hiperbolik saja 5x tambah 3 dikali turunan dari sinus. Nah, tadi yang kita turunkan baru pangkat sinusnya. Sekarang turunan dari sinusnya adalah kosinus hiperbolik 5x tambah 3 dikali lagi dengan turunan 5x tambah 3. Turunan 5x tambah 3 adalah 5. Ya, 5. Sehingga turunan ini secara umum dapat kita tulis 2, ini ada konstanta, ini juga ada konstanta, 10, 2 kali 5, 10 ya. 10 sinus hiperbolik 5x tambah 3 kali kosinus hiperbolik 5x tambah 3. Selesai, ini jawabannya. Jadi untuk fungsi hiperbolik turunannya sama dengan mengikuti ya aturan turunan pada fungsi trigonometri biasa. Untuk soal-soal yang lainnya silahkan berlatih tentang turunan dari fungsi hiperbolik. Itu saja pertemuan kita. Kita akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.